Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Atika Salsabila dengan NIM 79 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Model Pembelajaran Terpadu terkait konsep, karakteristik, dan implementasi di sekolah dasar. Untuk yang pertama itu ada latar belakang tersendiri, yaitu model pembelajaran integrated ini adalah model pembelajaran terpadu. Salah satu dari model pembelajaran terpadu yang mengkaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu ataupun digabungkan menjadi satu terkait dengan konsep, sikap, ataupun keterampilan, kemudian dijadikan satu, dan topik-topik yang dijadikan satu itu termasuk ke dalam topik yang saling tumpang tindih, sehingga dikaitkan menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang saya buat pada artikel saya, yaitu dengan metode penelitian kajian pustaka ataupun studi literatur, di mana saya ini menelaah ataupun menganalisis terkait konsep, karakteristik, dan juga implementasinya melalui buku, sumber-sumber referensi seperti buku, artikel, dan itu saya cari melalui platform Google Scholar, Garuda, ataupun Sinta. Kemudian yang pertama akan saya paparkan terkait dengan pengertian dari model integrated itu sendiri. Model integrated itu adalah model yang memadukan atau mengkaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan, di mana topik-topik yang saling tumpang tindih itu menjadi satu, sehingga dari beberapa mata pelajaran itu digabungkan menjadi satu dengan tidak asal menggabungkan, tetapi dipilih ataupun dianalisis topik-topik yang saling tumpang tindih. Kemudian yang kedua, adapun karakteristik. Topik pembelajaran ini akan terhubung, di mana topik-topik pembelajaran model integrated ini akan saling berkaitan dan saling terhubung, sehingga guru akan menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu, dan pembelajaran itu dilakukan tidak secara terpisah-pisah, namun menjadi satu ataupun dalam satu waktu pembelajaran. Yang kedua itu siswa aktif, guru sebagai hanya fasilitator, di mana pada proses pembelajaran dalam model integrated ini, guru ini hanya sebagai fasilitator, sehingga siswa akan dituntut ataupun dilatih lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran itu berbasis tema dan pengalaman nyata, di mana topik-topik ataupun konsep, keterampilan ataupun sikap yang saling tumpang tindih itu kan dijadikan atau digabungkan satu, sehingga akan membentuk satu tema sentral, dan guru akan menggunakan satu tema sentral itu menjadi topik dalam pembelajaran. Kemudian pengalaman nyata, di mana siswa ini belajar tidak hanya bersumber dari buku LKS ataupun buku paket, tapi siswa ini belajar sesuai dengan pengalaman nyata, di mana dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian yang ketiga ini menumbuhkan keterampilan sosial, nilai, dan sikap, di mana model integrated ini tidak hanya mengaitkan terkait dengan materi saja, tetapi juga mengembangkan terkait dengan keterampilan, sikap yang akan dikembangkan. Kemudian fokus pada proses bukan hanya hasil, di mana dalam model integrated ini guru itu tidak hanya fokus pada hasil siswa, apa yang telah siswa raih ataupun apa yang telah siswa dapatkan, tetapi di dalam model integrated ini siswa itu belajar untuk jauh lebih mengutamakan prosesnya daripada hasilnya itu sendiri, karena pembelajaran itu adalah
perjalanan, bukan hanya soal hasil akhir. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran integrated. Yang pertama yaitu ada holistik, di mana pembelajaran itu menyeluruh. Kemudian yang kedua itu meningkatkan motivasi siswa. Kenapa model pembelajaran integrated ini dapat meningkatkan motivasi siswa? Karena dalam model pembelajaran integrated ini, siswa itu akan lebih pembelajaran itu akan lebih terasa nyata karena dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian efisien dalam penggunaan waktu belajar, di mana guru ini dapat mengkaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu, sehingga guru ini akan terbantu dan juga dapat menghemat waktu, sehingga proses belajar itu tidak lebih lama. Kemudian mempermudah pemahaman antar mata pelajaran, di mana model integrated ini kan menggabungkan atau mengkaitkan 4 atau lebih pembelajaran menjadi satu, yaitu mengkaitkan konsep, keterampilan, dan juga sikap, dan akan mempermudah pemahaman dan diterima oleh siswa. Memperkuat keterkaitan antar mata pelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu model integrated ini mengkaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan. Kemudian ada pun kekurangan dari model integrated sendiri. Guru ini harus benar-benar memahami konsep dari model integrated sendiri, karena ketika model integrated ini termasuk ke dalam model yang sulit diterapkan secara penuh, karena guru ini harus benar-benar memahami topik ataupun memahami keterampilan dan juga sikap apa yang akan dikembangkan, sehingga pembelajaran itu akan berjalan sesuai dengan arah. Apabila guru ini tidak paham ataupun tidak memahami bagaimana keterampilan, konsep ataupun sikap, itu pembelajaran mungkin akan terus berjalan tetapi tidak ada arah. Kemudian tidak semua topik itu cocok untuk semua mata pelajaran, karena ada beberapa topik-topik tertentu yang memang harus diajarkan secara terpisah, sehingga tidak dapat diajarkan dengan mengkaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga diajarkan secara terpisah-pisah. Kemudian membutuhkan banyak sumber belajar, di mana dalam mengkaitkan beberapa mata pelajaran ini, guru itu membutuhkan banyak referensi ataupun banyak sumber belajar, tidak hanya dari buku LKS siswa ataupun tidak hanya dari buku panduan guru, dan juga tidak hanya dari buku paket, tapi akan lebih membutuhkan sumber-sumber yang lain seperti bahan ajar atau video pembelajaran, dan itu tidak semuanya itu lengkap untuk memenuhi materi-materi ataupun topik-topik dalam mata pelajaran yang akan dikaitkan. Nah, yang terakhir itu ada butuh kolaborasi tim guru. Nah, untuk kolaborasi ini itu dilaksanakan pada jenjang SMP ataupun SMA, di mana guru ini mengajarkan sesuai dengan bidang mapelnya masing-masing, ataupun dalam mata pelajaran masing-masing itu ada gurunya sendiri-sendiri. Sedangkan jika di SD, guru itu hampir semua mata pelajaran itu diampu oleh satu guru ataupun satu wali kelas. Dapat dilaksanakan, model integrated ini dapat dilaksanakan di SD, tetapi guru ini harus benar-benar memahami konsep, sikap apa yang akan dikembangkan, dan juga keterampilan apa yang akan dikembangkan di dalam model integrated ini, sehingga pembelajaran itu akan lebih bermakna. Kemudian ada strategi implementasi di sekolah dasar, di mana yang pertama guru ini dapat menentukan tema utama nih sebagai penghubung antar mata pelajaran. Kemudian yang kedua itu mengembangkan sub-sub tema dan juga memperdalam isi pembelajaran. Menyusun aktivitas pembelajaran yang nyata dan juga memanfaatkan berbagai sumber belajar. Misalnya dalam penerapannya di SD itu dapat misalnya dalam mengenal jenis-jenis sampah, kita dapat mengkaitkan misalnya dampaknya terhadap lingkungan, itu dapat kita kaitkan pada pelajaran IPA. Kemudian pada pelajaran bahasa Indonesia, kita dapat meminta siswa untuk
menulis laporan dari apa yang telah mereka amati di pelajaran IPA. Kemudian dalam matematika kita itu dapat menghitung, misalnya ada berapa nih sampah organik ataupun ada berapa nih sampah anorganik yang dikumpulkan. Kemudian sementara itu dalam pembelajaran IPS kita itu dapat membahas peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi dari empat mata pelajaran itu akan saling terkait antara konsep, keterampilan, dan juga sikap yang akan dibentuk. Sehingga guru ini harus memang benar-benar paham terkait dengan implementasi yang akan dilaksanakan di SD. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana model pembelajaran terpadu ini memang mengkaitkan beberapa mata pelajaran, 4 atau lebih mata pelajaran yang saling terkait, konsep, keterampilan, dan juga sikap yang saling tumpang tindih, kemudian dikaitkan menjadi satu. Dan pada karakteristiknya yaitu di mana siswa ini menjadi lebih aktif, lebih berperan, dan guru ini hanya menjadi fasilitator. Kemudian pada kelebihan itu memudahkan siswa untuk melihat keterkaitan antar mata pelajaran, kemudian memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran, di mana mata pelajaran itu dikaitkan menjadi satu. Kemudian menghemat waktu, di mana guru ini akan mengajarkan 4 atau lebih mata pelajaran menjadi satu sehingga akan lebih efisien. Nah, dalam kekurangannya tersendiri ini model integrated ini merupakan model yang sulit diterapkan karena tidak semua materi itu bisa dikaitkan antar mapel dan tidak semua mata pelajaran itu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Sehingga memang butuh persiapan yang matang. Mungkin sekian presentasi atau paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.